Awalnya, pagi itu cuaca sangat cerah di kota tempat tinggal Nobita. Saat membantu ibunya menjemur pakaian, Nobita tanpa sengaja melihat sebuah jubah tergantung di jemuran belakang rumah. Jubah itu tampak gagah, berkibar tertiup angin seperti milik pahlawan super. Mata Nobita langsung berbinar. Dalam benaknya, ia membayangkan dirinya terbang tinggi di langit, menolong orang-orang, dan tentu saja membuat Shizuka kagum. Tanpa berpikir panjang, Nobita mengambil jubah itu dan hendak mencobanya. Namun saat itu Doraemon datang tergopoh dan langsung melarangnya. Doraemon menjelaskan bahwa jubah itu bukan jubah biasa. Itu adalah jubah panggilan wajib, sebuah alat ajaib yang akan memaksa pemakainya datang ke siapapun yang meminta pertolongan melalui peluit khusus. Siapapun yang memakainya tidak akan bisa menolak panggilan bantuan, sekecil apapun masalahnya. Namun Nobita yang sudah terlanjur membayangkan dirinya menjadi pahlawan tidak mau mendengarkan. Ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa dirinya bukan anak yang lemah. Ia membayangkan Shizuka Minato tersenyum bangga melihat dirinya terbang menyelamatkan orang-orang. Tanpa pikir panjang, ia membawa kabur jubah itu. Di jalan, Nobita bertemu dengan Jeon dan Sunio. Gian langsung tertarik melihat jubah keren itu. Dengan penuh percaya diri, Gian merebutnya dari tangan Nobita dan langsung memakainya. Ia berdiri dengan pose gagah, membusungkan dada, dan berteriak bahwa mulai hari ini ia adalah pahlawan kota. Doraemon yang menyusul mereka menjelaskan aturan jubah tersebut, namun Gian justru semakin bersemangat. Ia memaksa Doraemon memberikan peluit permintaan tolong agar semua orang tahu ada pahlawan baru. Nobita, yang awalnya ragu, akhirnya membagikan peluit itu kepada beberapa orang di sekitar taman. Awalnya, suasana terasa biasa saja. Tak ada yang meniup peluit. Gian bahkan sempat mengejek dan merasa alat itu tidak berguna. Namun tiba-tiba, Nobita yang hampir dijahili Sunio meniup peluitnya karena panik. Seketika tubuh Jeon bergerak sendiri, melesat cepat ke arah Nobita dan menyelamatkannya sebelum sempat terjatuh. Semua orang terkejut melihat kecepatan Jeon. Sejak saat itu, berita pahlawan terbang menyebar cepat. Orang-orang mulai meniup peluit untuk berbagai hal, ada yang kehilangan kucing. Ada yang tidak bisa mengambil leng-leng tersangkut, bahkan ada yang hanya meminta tolong mengambilkan barang di atap rumah. Setiap kali peluit berbunyi, tubuh Jian langsung melesat tanpa bisa menolak. Awalnya Jian menikmati ketenaran itu. Ia tersenyum bangga setiap kali disambut tepuk tangan. Namun lama-kelamaan, panggilan datang tanpa henti. Pagi, siang, sore, bahkan malam. Saat ia hendak makan, peluit berbunyi dan ia terbang. Saat ia ingin tidur, tubuhnya kembali terseret ke udara. Ia bahkan tidak sempat menghabiskan makanannya. Semakin banyak orang yang mengandalkan jasa Gian, semakin sibuk pula ia. Kota itu seperti tidak pernah kehabisan masalah. Gian mulai kelelahan. Wajahnya pucat, matanya sayu. Namun jubah itu terus memaksanya bergerak setiap kali ada yang membutuhkan pertolongan. Menjelang tengah malam, setelah menyelamatkan seekor anjing yang terjebak di selokan dan membantu seorang anak kecil mengambil balon yang terbang, Jian akhirnya berteriak minta tolong. Ia terbang menuju rumah Nobita dan memohon kepada Doraemon agar menghentikan semua ini. Namun masalahnya, selama masih ada peluit yang bisa ditiup dan jubah masih melekat di tubuhnya, Gion tak akan bisa berhenti. Bahkan saat ia berbicara, terdengar lagi suara peluit dari kejauhan. Tubuh Jian langsung bergerak tanpa kendali, membuatnya terbang menjauh sambil berteriak putus asa. Nobita dan Doraemon menyadari bahwa menjadi pahlawan bukan hanya soal terlihat hebat, tetapi juga tentang tanggung jawab besar yang tidak bisa dianggap remeh. Akhirnya, dengan susah payah, Doraemon menciptakan alat penetral peluit yang mampu menonaktifkan semua panggilan. Satu peluit berhenti berfungsi. Ketika tidak ada lagi suara permintaan tolong, tubuh Gian akhirnya bisa berhenti. Ia jatuh terduduk ke tanah, kelelahan luar biasa.
Sejak kejadian itu, Gian belajar bahwa menjadi pahlawan bukan perkara keren atau terkenal, melainkan kesiapan untuk berkorban tanpa henti. Nobita pun menyadari bahwa sesuatu yang terlihat hebat belum tentu mudah dijalani. Jubah itu akhirnya dikembalikan dan mereka semua sepakat untuk lebih berhati menggunakan alat ajaib. Namun jauh di dalam hati, Nobita masih sesekali membayangkan bagaimana rasanya terbang di langit tentu saja, tanpa harus dipanggil setiap 5 menit sekali.